Halo pemirsa, selamat pagi. Seorang istri di kota Medan mengalami 5 luka tusukan akibat dianiaya oleh suaminya. Korban dianiaya karena tak mau memberikan uang pada pelaku. Saya, Brigita Verlina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. 819 jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran goda-goda mengingati musuh okupasi 65%. Akibat korsleting listrik, kebakaran rumah terjadi di pemukiman padat penduduk. Api juga menyambar mobil yang terparkir. Pemilik rumah dan seorang petugas pemadam pingsan. Kebakaran besar melanda salah satu rumah warga di pemukiman padat penduduk Jalan Munangwar, Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Warga sempat panik mengetahui api terus membesar. Api dengan cepat merambat dan berkobar membakar rumah yang diduga berasal akibat korsleting listrik. Pemilik rumah pingsan melihat rumah dan mobilnya ludes terbakar. Dari kejadian ini, seorang petugas pemadam kebakaran Kota Waringin Barat menjadi korban dan dilarikan ke Rumah Sakit Sultan Imanuddin, Pangkalan Bun akibat banyak menghirup asap. Kalau untuk dugaan api berasal dari mana, jujur saja memang bukan tugasnya damkar untuk menduga, tetapi memang dari penglihatan kemungkinan berasal dari konsleting listrik. Dan pada peristiwa ini juga ada salah satu anggota kami yang tumbang dan harus mendapatkan perawatan agak intensif di Rumah Sakit Umum Sultan Imanuddin, Pangkalan Bun. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Akibat kebakaran, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zahwan melaporkan. Pemirsa, dipicu saling ejek, seorang remaja di Bekasi, Jawa Barat tewas dianiaya geng motor. Korban dan 2 temannya yang berada di depan rumah tiba-tiba dihampiri pelaku yang membawa senjata tajam. Keluarga korban menuntut pelaku dihukum berat. Selamat jalan ya, Dek. Setelah menjalani otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, jasad Juan Faresa Putra, korban tewas akibat penyerangan komplotan geng motor di Kampung Buok, Bekasi, Jawa Barat, dimakamkan. Remaja 16 tahun ini tewas akibat luka tusukan di pinggang yang mengenai ginjalnya. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Medika Cibitung, Bekasi, namun tak tertolong. Ibu Juan sakit hati dengan peristiwa yang menimpa putranya dan menuntut pelaku dihukum seberat-beratnya. Saya pribadi orang tua nggak nerima anak saya diperlakukan seperti itu. Harapan saya ya, nyawa dibayar nyawa. Kalau memang itu pelaku yang tersangka yang telah menusuk anak saya sampai meninggal, itu hukumannya saya minta seberat-beratnya. Peristiwa penyerangan terjadi saat Juan dan kedua temannya sedang nongkrong di gang depan rumahnya, tiba-tiba dihampiri 5 pelaku komplotan geng motor. Dipicu saling ejek hingga para pelaku menyerang dengan senjata tajam mengakibatkan Juan tewas dan 2 rekannya luka-luka. Emang gitu doang, ledek-ledekan doang. Oh, ledek-ledekan awalnya, ledek-ledekan. Ini gitu, ada dendam gitu keduanya? Gak ada. Tapi emang gak kenal sama pelaku itu. 1 dari 5 pelaku geng motor ini telah ditangkap, 4 lainnya diburu polisi. Dia masih dalam pengejaran dan kami minta untuk menyerahkan diri. Dan kita akan lakukan pengejaran sampai kapanpun. Patroli rutin akan dilakukan di sekitar lokasi untuk mencegah terjadinya aksi penyerangan susulan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, pendidikan latihan pencak silat yang menyebabkan 2 mahasiswa tewas di Malang, Jawa Timur ternyata tidak ada izin dari kampus. Acara digelar 3 hari menguras fisik peserta. Dari 11 saksi yang diperiksa diduga ada unsur kekerasan. Fakta baru terungkap dari penyelidikan kasus tewasnya 2 mahasiswa Universitas Islam Negeri UIN Malang, Jawa Timur.
Pendidikan latihan atau diklat pencaksilat yang digelar selama 3 hari ternyata tidak mengantongi izin pihak kampus. Bahkan pihak kampus tidak mengetahui penyelenggaraan kegiatan yang diduga menguras energi dan fisik 40 peserta di kawasan Coba Rais Batu. Bukan tidak memberikan izin, mereka tidak minta izin. Jadi karena di masa pandemi kita punya edaran rektor tidak kuliah aja daring. Ya, jadi semua kegiatan mahasiswa termasuk kita off-kan. Off dalam arti untuk kegiatan-kegiatan yang mempertemukan, memobilisasi massa. Dari 11 saksi yang diperiksa, ada dugaan unsur kekerasan dalam diklat tersebut. 2 mahasiswa Miftah Rizky dan Faisal tewas dalam waktu berdekatan sesaat setelah pelatihan. Setelah yang Lamongan ini jatuh di sebelum wudhu, kemudian dari panitia mengumpulkan. Itulah yang rekan-rekan mungkin dengar ada yang jongkok. Kemudian di situ panitia menyuruh peserta ini untuk jongkok. Pada saat sebelum jongkok ini, yang korban kedua jatuh, kemudian dibawa ke Karsausada. Kedua korban tewas kini telah dipulangkan ke keluarga masing-masing dan dimakamkan. Namun jika terbukti adanya pembantaian dalam kegiatan ini, jasad keduanya akan diotopsi. Polisi masih mengumpulkan dokumentasi kegiatan dan memeriksa saksi termasuk panitia untuk mengungkap penyebab tewasnya kedua korban. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Seorang istri di Kota Medan mengalami 5 luka tusukan akibat dianiaya oleh suaminya. Korban dianiaya karena tak mau memberi uang yang diminta pelaku. Pelaku yang pengangguran semakin emosi saat diingatkan mencari kerja untuk menafkahi 3 anak mereka yang masih kecil. Warga digemparkan dengan penganiayaan yang dialami Sriwanti di rumahnya di Pasar 4 Barat, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Awalnya warga mendengar teriakan korban meminta tolong. Ironis pelaku penganiayaan adalah Suwandi, suami korban. Akibatnya korban mengalami 5 luka tikaman di bagian kepala, wajah, dan telinga. Korban yang bersimbah darah dibawa warga ke rumah sakit Wulan Windy di Medan Marelan. Anak korban yang menyaksikan penganiayaan masih trauma. Menurut anak kandung korban yang merupakan anak tiri dari pelaku, penganiayaan terjadi karena ibunya tidak mau memberi uang yang diminta pelaku. Pelaku yang merupakan pengangguran makin emosi saat diingatkan korban untuk mencari kerja agar bisa menafkahi 3 anaknya yang masih kecil. Pisau-pisau dapur semua habis dibawain dia. Kalau masalahnya sering berantem karena apa, Dek? Mama capek, dia mau enaknya aja. Dia kan kepala rumah tangga. Anak dah 3, setidaknya dia pikir lah untuk ke depannya anaknya kayak mana. Kan gak mungkin mama terus jadi tulang punggung. Mama aku dari dulu yang jualan dia sampai sekarang gak ada dia kerja. Kami pun makan, dia bulan dikirimi beras sama abangnya, bukan dia. Oh, abangnya yang ngasih beras. Dari pernikahan dengan pelaku selama 12 tahun, korban memiliki 3 orang anak, sedangkan 1 anak dari suami terdahulu. Polisi masih mengejar pelaku Suwandi yang kabur usai menganiaya istrinya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Pemirsa, sidang 2 terdakwa penyebaran video asusila artis Gisela Anastasia digelar tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gisel yang menjadi saksi tidak hadir dalam persidangan. Persidangan 2 terdakwa PP dan MN terkait kasus video asusila yang melibatkan artis Gisela Anastasia digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda persidangan adalah mendengarkan keterangan saksi dan jaksa penuntut umum. Saksi pelapor yang dihadirkan dalam sidang menegaskan penyebaran video asusila meresahkan dan dapat merusak generasi bangsa. Ya kita udah saya ulangi, kita jangan sampai ada lagi video-video asusila yang beredar yang seperti yang sekarang yang udah kita laporin, dan itu mudah-mudahan jadi contoh lah bagi semua public figure. Ya jangan ada yang kayak gitu lagi.
Sementara kuasa hukum terdakwa menyatakan MN bukanlah pelaku utama dari viralnya video 19 detik tersebut. Kembali lagi kami sampaikan berulang-ulang bahwa klien kami ini bukan orang yang menyebarkan kepada pihak publik lah ya, kepada pihak publik, tapi dia hanya bertanya ya, dia hanya bertanya kepada grup WhatsApp yang isinya 5 orang aja. Jadi dia bertanya apakah ini benar istri dari Gading, ya istilahnya seperti itu. Itulah bentuk transmisi yang dilakukan oleh klien kami. Ya, jadi sangat bahaya sekali. Sekarang dia harus dihadapkan di muka persidangan dengan ancaman pidana yang 12 tahun lamanya. Mantan istri dari Gading Martin ini tidak hadir dalam persidangan kali ini, berdalih karena ada acara keluarga yang mendesak dan tak bisa ditinggalkan. Nobu juga tak hadir dalam persidangan. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka setelah Giselle mengakui sebagai pemeran wanita dalam video asusila berdurasi 19 detik. Video tersebut dibuat di hotel di kota Medan 3 tahun lalu. Giselle dan Michael Yukinobu terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Hanya dalam hitungan detik pencurian motor terjadi di dalam gang pemukiman padat di Kampung Makassar, Jakarta Timur. Aksi pelaku menggasak motor yang terparkir di depan rumah korban terekam CCTV. Aksi pencurian motor terparkir di depan rumah ini terjadi di Jalan Kuding, Kampung Makassar, Jakarta Timur pada pagi hari. Pelaku nekat beraksi di pemukiman padat penduduk. Hanya dalam hitungan detik, pelaku menggasak motor terparkir yang ditinggalkan sejenak pemiliknya masuk ke dalam rumah. Warga menyebut pelaku beraksi 2 orang dengan membagi tugas dan sempat terlihat mondar-mandir di sekitar lokasi. Itu emang nggak tahu warnanya. Udah, itu pelakunya berapa orang sih, Bu? Kalau sebelum ini 2, tapi waktu ngambilnya tuh sendiri. Oh, yang satu ngawasin. Iya. Itu ngambilnya cepet nggak, Bu? Ya. Ngambilnya cepet. Cepet. Aksi pencurian di sekitar lokasi baru pertama kali terjadi. Korban telah melaporkan aksi pencurian ini dengan menyertakan bukti rekaman CCTV ke polisi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Maraknya pencurian sepeda motor, warga pun diimbau lebih waspada saat memarkirkan kendaraannya. Berikut tips menghindari pencurian sepeda motor. Jangan parkir di sembarang tempat sekalipun di dekat rumah. Usahakan parkir motor di posisi paling dalam ruangan. Kunci stang ke arah kanan untuk menghambat pencuri beraksi. Pakai kunci pengaman ganda pada motor agar maling sulit beraksi. Pasang alarm anti maling karena jika kunci stang dirusak, alarm akan berbunyi. Parkir kendaraan di lokasi yang ada CCTV atau memasang CCTV di sekitar rumah untuk memudahkan polisi menyelidiki kasus pencurian. Pemirsa, menantu yang membunuh ibu mertuanya dengan racun biawak ternyata menargetkan membunuh suaminya. Racun dicampur dalam makanan pindang. Bagaimana terungkapnya kasus ini dan apa motif pelaku? Tunggu jawabannya saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Serkap.